Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program Departemen Pelkes GPIB Morning Call di hari ini bersama dengan saya Pendeta Sylvia Panawewayong yang saat ini ditugaskan oleh Majelis Sinode sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Pancaran Kasih Lampung. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita memulainya dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Hari yang baru, kesempatan kehidupan yang masih Tuhan beri, membuat kami boleh ada bersama-sama. Dan kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, Roh-Mu yang kudus memimpin dan menguasai hati pikiran kami, agar kami dimampukan untuk tidak hanya mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, tapi kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup iman kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan tertulis demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahannya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti setiap kita pernah memberikan pernyataan terhadap satu barang, terhadap pribadi seseorang, atau bahkan terhadap suatu peristiwa. Yang tentu saja pernyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman yang terjadi di baliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini membawa kita untuk melihat perkataan nyanyian pemazmur yang merujuk pada diri Daud yang diberikan kepada Tuhan setelah peristiwa Tuhan melepaskannya dari cengkraman tangan semua musuhnya dan juga dari Saul. Yang kembali mengingatkan kita tentang bagian babakan perjalanan kehidupan Daud ketika dia sempat berada dalam pengejaran para musuh dan Saul. Yang tentu saja dalam masa-masa pengejaran bukanlah masa-masa yang menyenangkan Bapak Ibu, tapi masa-masa yang menyesakkan, masa-masa yang menghimpit. Namun dari masa himpitan dan kesesakan itu sampai ketika pemazmur dibebaskan dan dilepaskan dari cengkraman para musuh, pemazmur memberikan pernyataannya tentang Tuhan dalam hidupnya. Makanya bacaan kita pada saat ini membawa kita untuk melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan bagaimana Tuhan memperlakukan kehidupannya sampai di saat ia dibebaskan. Bagi pemazmur, Tuhan memperlakukan dirinya sesuai dengan kebenaran yang dilakukan pemazmur. Tuhan bahkan membalas kepadanya sesuai dengan kesucian tangannya. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan memperlakukan dirinya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pemazmur tetap hidup benar, tetap hidup dalam kesucian. Sebab di tengah masa terhimpit sekalipun justru pemazmur tetap mengikuti jalan Tuhan,
Pemazmur tidak berlaku fasik di hadapan Tuhan. Dia memperhatikan setiap hukum Tuhan dan bahkan menjadikan ketetapan Tuhan sangat dekat dalam hidupnya. Dia tidak berlaku cela di hadapan Tuhan dan bahkan menjaga hidupnya dari kesalahan. Maka dari itu, pemazmur menemukan bahwa ketika dia hidup benar, ketika dia tetap menjaga dirinya di tengah kesesakan sekalipun, ketika dia menjadikan ketetapan dan hukum Tuhan sebagai yang utama dan sangat dekat dalam hidupnya, justru Tuhan menjawab. Tuhan justru membalaskan kepada pemazmur sesuai dengan kebenarannya. Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan berlaku suci kepada orang yang suci. Tuhan juga berlaku tidak bercela kepada orang yang tidak bercela. Tetapi Tuhan berlaku berliku-liku terhadap orang yang bengkok. Bagi pemazmur, Tuhanlah yang telah menyelamatkan bangsa-bangsa tertindas, tapi juga Tuhanlah yang merendahkan orang-orang yang congkak. Bagi pemazmur, Tuhanlah yang membuat pelitanya bercahaya. Bagi pemazmur, Tuhanlah yang menyinari kegelapannya. Bagi pemazmur, dengan Tuhan, dia berani untuk menghadapi berbagai-bagai rintangan dan tantangan. Bahkan Tuhanlah, bersama dengan Tuhan, dia mampu melalui setiap hambatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bagi pemazmur, hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan, hidup di dalam menjalankan firman Tuhan, hidup menjadikan firman Tuhan sebagai yang utama, membawa diri pemazmur untuk melihat bagaimana Tuhan menuntun hidupnya, bagaimana Tuhan menjadi pengharapan baginya, tapi juga bagaimana Tuhan menjawab pergumulannya. Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Tuhan ternyata memperhatikan anak-anak yang tetap setia di hadapannya. Tuhan juga menjawab setiap kesetiaan diri pemazmur. Firman Tuhan ini juga menjadi landasan dan pedoman bagi kehidupan Bapak Ibu Jemaat dan saya. Ketika di hari ini kita akan memulai seluruh rangkaian aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang tentu saja membawa kita untuk melihat bahwa di tengah kehidupan orang benar ternyata tidak akan luput dari pergumulan dan tantangan. Ternyata tidak akan luput dari rintangan dan hambatan. Bahkan dari orang-orang yang hendak berlaku tidak benar terhadap kita. Namun apa yang kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Firman Tuhan membawa kita untuk pertama-tama memulai seluruh kehidupan kita dengan bersandar dan berpegang serta mencari Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan sekalipun dalam himpitan dan pergumulan. Yang kedua, pergumulan dan tantangan hendaknya tidak membuat kita menjadi berlaku bercela di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun ketika kita berada di tengah pergumulan, tantangan dan rintangan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana tetap mengikuti jalan Tuhan, menjadikan firman-Nya sebagai penuntun dan pedoman dalam hidup kita, tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan, tidak berlaku fasik dan tidak berlaku bercela, bahkan berupaya supaya kita dijauhkan atau terjauhkan dari kejahatan dan kesalahan. Hal yang ketiga, kita dibawa oleh firman Tuhan ini untuk melihat bahwa Tuhan memperhatikan hidup orang-orang benar dan tertindas. Tuhan akan membebaskan setiap orang yang benar dan tetap setia dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Tuhan akan memampukan setiap orang untuk melalui setiap pergumulan dan tantangan. Karena Tuhanlah terang yang sesungguhnya. Dia akan menuntun kita untuk selalu punya pengharapan sekalipun di tengah keadaan situasi yang seakan-akan tidak memberikan pengharapan. Tuhanlah sinar itu. Tuhanlah kekuatan itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi seberat apapun pergumulan dan bahkan melalui setiap rintangan. Bukan lari dari persoalan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja di tengah masa pandemi COVID-19 ini membawa kita untuk mengalami keadaan yang tidak seperti biasanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan pelayanan. Tapi kita tetap dibawa untuk melihat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama, sehingga dengan bersamanya kita tetap selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetap hidup menjadikan firman Tuhan sehingga kita tetap didapati Tuhan tidak bercelah dan hidup benar di dalam. Karena itu mari tetap terus berkarya, melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita juga mempercayakan hidup kita secara utuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalani seluruh rangkaian tanggung jawab hidup kita sepanjang hari ini, sehingga pada akhirnya seharian ini kita memuliakan Tuhan sekalipun di tengah himpitan dan tantangan. Dan kita akan memuliakan Tuhan karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, bahkan akan menyelamatkan setiap orang yang tertindas sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menerangi hati kami. Karena itu biarlah firman-Mu menjadi penuntun dan pedoman untuk kami menjalankan seluruh tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, dengan tetap menjaga hidup kami benar dan berkenan kepadamu, sekalipun kami diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersamamu, Tuhan memampukan kami untuk menjalani hari-hari bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk melalui pergumulan dan tantangan sekalipun. Tuhan akan menyinari setiap langkah kami, dan bersama Tuhan kami memiliki pengharapan. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan diri kami dalam kendali tangan Tuhan. Berkenanlah Engkau memimpin hidup kami. Berkatilah juga seluruh keberadaan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami Tuhan, yang sedang terus berupaya berikan hikmat-Mu atas kehidupan mereka dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang sedang terus berupaya untuk menyelamatkan jiwa banyak orang, menyelamatkan nyawa banyak orang. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun di tengah keadaan mereka harus meninggalkan keluarga mereka karena panggilan hati nurani mereka untuk sesama. Tuhan, pelihara hidup mereka. Tuhan, pelihara keluarga mereka. Kami percayakan hidup kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin dan sertailah agar kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Ini seluruh kehidupan kami ya Allah, keadaan seluruh dunia ini bahkan negara kami percayakan dalam kendali-Mu. Kami percaya Engkau sedang dan terus berkarya. Ini syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mari laksanakan protokol kesehatan dengan kedisiplinan, sebab disitulah kita hadir untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari peduli terhadap sesama dengan memulainya dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.